Pertama, ketika awal kita sholat, ini menunjukkan apa? Pertama, kita mulai sholat, kita mengagungkan Allah. Kita ini nggak ada harganya. Kita, Allah ini maha tinggi, Allah maha mulia. Tapi ketika kita di tengah-tengah sholat, kita sujud sama Allah. Kita mengakui kita ini rendah, kita ini hina, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ini awal kita mulai ketika pertama kita masuk ke dalam sholat, yaitu kita ngakuin, ya Allah, kita banyak dosa, ya Allah, kita ini banyak lalai, ya Allah, maka ampuni aku, ya Allah, jangan sia-siakan aku, ya Allah, aku minta maaf, ya Allah. Jangan kita kepada Allah ujuk-ujuk minta doang, ujuk-ujuk angkat tangan cuman minta. Ketika ente susah ente minta, tapi ketika Allah kasih kenikmatan ente maksiat, kita lupa sama Allah. Wa iyadzubillahi min dzalik. Makanya dimulai doa istiftah ini ketika awal kita mulai sholat dengan mengakui bahwa Allah maha tinggi, Allah maha mulia. Selanjutnya kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi mengatakan ma yaqulu ba'da takbiratul ihram. Bab apa yang dikatakan setelah takbiratul ihram. Pertama kali ketika kita mulai sholat, maka kita mulai dengan takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Setelah takbiratul ihram, apa yang harus kita baca? I'lam annahu ja'at fil ahadits katsirah yaqtadi majmu'uha an yaqula Allahu akbar kabira. Ketahuilah bahwasanya telah datang di dalam bab ini banyak hadis-hadis yang mana menunjukkan tentang bacaan setelah takbiratul ihram, dan ini semua dikatakan, dikumpulkan an yaqula, hendaknya seseorang mengatakan ketika dia setelah takbiratul ihram Allahu akbar kabira. Dan ini sering kita baca dan ini masyhur, kita ketahui semuanya. Ada yang nggak hafal doa iftitah? Ada yang nggak hafal? Insya Allah semuanya hafal. Yang nggak hafal maka hafalkanlah. Ya sebisa mungkin harus kita hafalkan. Mengatakan Allahu akbar kabira. Maha besar Allah, sungguh-sungguh besar Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah yang sangat melimpah, sangat banyak. Subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah bukratan wa asila, di pagi hari maupun petang hari. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu, aku menunjukkan apa? Menghadap. Wajjahtu, aku menghadap. Wajhi, mukaku ini menghadap lilladzi fatara as-samawati wal ard, kepada yang mana Allah yang menghidupkan, yang menjadikan samawati wal ard, yang menciptakan langit juga bumi. Hanifan muslima, yaitu dengan apa, aku menghadapkan mukaku kepada Allah yang menciptakan langit lagi bumi. Hanifa, dengan lurus, muslima, dan aku menyerahkan diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk golongan orang-orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, juga kehidupanku, wa mamati, juga matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semesta alam. Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidaklah kita menyekutukan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang muslim. Allahumma anta malik la ilaha illa anta, ya Allah, engkaulah raja di atas raja, engkaulah raja, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, anta rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu, ya Allah.
Dhallamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri. Wa ataraftu bidzambi, dan aku mengakui akan dosaku. Ya Allah, faghfirli dzunubi jami'a, maka ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta, tiada yang dapat menghapuskan dosa kecuali engkau ya Allah. Wahdini li ahsanil akhlaq, juga berikanlah aku hidayah agar aku memiliki akhlak yang paling bagus. La yahdi li ahsaniha illa anta, karena tidak ada yang dapat menjadikan akhlak seseorang bagus, membaguskan akhlak seseorang kecuali engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha, dan palingkanlah dariku keburukan-keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, karena tidak ada yang dapat memalingkan daripada dosa-dosa keburukan-keburukan akhlak kecuali engkau ya Allah. Labbaika wa sa'adaik, aku memenuhi panggilanmu dan aku senang akan hal tersebut, aku senang atas dirimu ya Allah. Wal khair kulluhu fi yadik, dan segala kebaikan semua ada di tanganmu ya Allah. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak ada yang disandarkan kepadamu ya Allah. Ana bika wa ilaik, aku kepadamu dan akan kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'alait, maha berkah engkau ya Allah dan engkau maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku meminta ampunan darimu dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ini adalah doa istiftah yang sering kita baca. Ini luar biasa, sehari 5 kali kita disunnahkan ketika sholat fardu untuk membaca doa ini, yang mana ini adalah bidayah, pertama kali kita masuk sholat. Apabila ini dijabarkan satu persatu maka luar biasa, tapi nggak perlu kita jabarin satu-satu, perlu kita ambil beberapa nuktah. Inti dari sini, dari doa ini adalah pertama kita membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa Allah lah yang paling tinggi, Allah lah paling mulia. Segala sesuatunya yang kita lakukan hanya untuk Allah, nggak ada yang kita lakukan di dunia ini kecuali untuk Allah. Hidup kita, mati kita untuk Allah, semua yang kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya i'tiraf, kita mengakui akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dimulai pertama ketika awal kita sholat. Ini menunjukkan apa? Pertama kita mulai sholat, kita mengagungkan Allah. Kita ini nggak ada harganya, kita, Allah ini maha tinggi, Allah maha mulia. Tapi ketika kita di tengah-tengah sholat, kita sujud sama Allah, kita mengakui kita ini rendah, kita ini hina, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nggak ada yang bisa mengubah Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Kita mau kayak gimana pun nggak bisa merubah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mulia walaupun tidak disembah, Allah tetap mulia walaupun nggak ada yang beribadah kepada Allah. Dan Allah tidak akan jadi hina ketika seseorang melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah doa yang luar biasa. Selanjutnya di doa ini juga kita meminta ampunan, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini bilang dhallamtu nafsi wa ataraftu bidzambi, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan apa? Dengan ma'asi, dzunub, lalai kepada Allah, lalai akan hak-hak Allah dan Rasulnya. Dhallamtu nafsi, aku menzalimi diriku sendiri. Karena kita lihat, kalau kita lihat syariat Islam ini adalah syariat yang syamil kamil, yang sempurna menyeluruh dari segala aspek, nggak ada yang kurangnya dari agama Islam. Sehingga kalau kita lihat segala sesuatu yang Allah larang, pasti di sana ada madarat. Imam madarat ini balik kepada diri antum atau madaratnya kepada orang lain. Ini adalah agama Islam, dan kebanyakan madarat itu baliknya kepada diri kita sendiri. Ketika kita syurbul khamar, kita menentang Allah yang mengatakan nggak boleh mabuk. Ketika kita menegak minuman keras, maka di situ kita menzalimi diri kita sendiri, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Zahirnya apa? Banyak. Kalau batin jelas, batinnya Allah udah bilang nggak boleh, nggak boleh.
ini adalah zajar. Ketika orang minum khamar, maka Allah pasti akan memberikannya iqab fid dunya wal akhirah. Tapi batinnya, zahirnya apa? Akhirnya ketika dilihat oleh para atibba, para tabib, bahwa khamar ini menyakitkan, banyak kandungan daripada khamar itu yang merusak akal dan organ tubuh kita. Allah sudah bilang bahwa jangan menzalimi diri antum dengan melakukan hal-hal haram apapun itu. Antum wa'yadzubillah, ada orang-orang berzina, Allah udah haramin la taqrabuz zina, tapi dia tetap melakukan zina. Dia mengedepankan hawa nafsunya, yang mana zina ini ketika dilihat secara zahir, batin menyesatkan, merugikan. Batinnya mendapatkan iqab dari Allah, zahirnya banyak penyakit di balik itu, yang mana sampai sekarang penyakitnya masih susah untuk diobati, yaitu HIV, AIDS, dan lain hal penyakit-penyakit kelamin yang lainnya. Ini adalah agama Islam, syamil, kamil, sempurna udah agama Islam, nggak ada kurangnya sama sekali. Makanya ketika kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, perbaiki agama kalian. Tahu Allah dengan sesungguhnya, tahu agama Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika kita tahu agama Allah, maka pasti antum menjaga agama Allah sama dengan kita menjaga diri kita sendiri, yaitu kita bakalan sehat jasmani dan rohani. Makanya jaga agama Islam, belajar yang benar. Ketika kita sekarang lagi nuntut ilmu, pelajari Islam ini dengan sungguh-sungguh, pelajari, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ketika antum udah dapat ilmunya, berusaha untuk mengerjakan ilmu tersebut sebisa mungkin. Mau yang wajibnya itu wajib, atau yang sunnahnya, atau semuanya yang kita tahu, kerjakan. Ilmu yang kita miliki, kerjakan. Agar apa? Agar kita tidak menzalimi diri kita sendiri. Wa'taraftu bidzambi, dan aku ngakuin ya Allah akan dosa-dosaku. Ini awal kita mulai ketika pertama kita masuk ke dalam sholat, yaitu kita ngakuin ya Allah kita banyak dosa ya Allah, kita ini banyak lalai ya Allah, maka ampuni aku ya Allah, jangan sia-siakan aku ya Allah, aku minta maaf ya Allah, faghfir li dzunubi jami'a, maka ampuni dosa kita semua. Ini adalah bidaya akhlak. Ketika seseorang ingin memulai pembicaraan, ya ini apabila kita ingin kepada Allah, maka harus hakikat yang luar biasa. Kita berikan sanjungan kepada Allah dan kita minta maaf atas segala kekurangan kita. Ini juga akhlak dan adab. Gimana kita kepada Allah? Jangan kita kepada Allah ujuk-ujuk minta doang. Ujuk-ujuk angkat tangan cuman minta. Ketika ente susah ente minta, tapi ketika Allah kasih kenikmatan ente maksiat. Kita lupa sama Allah. Wa iyadzubillahi min dzalik. Makanya dimulai doa istiftah ini ketika awal kita mulai sholat dengan mengakui bahwa Allah maha tinggi, Allah maha mulia. Selanjutnya kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kita minta kepada Allah apapun yang ingin kita minta. Ini akhlak adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kepada Allah ya, kalau misalkan antum di dunia, antum banyak dosa, banyak ngelanggar lah, tiba-tiba antum datang, antum butuh ya, pertama kali yang antum lakuin apa? Ya antum masya Allah ente orang baik, ana nih banyak dosa, ana banyak salah, ana minta maaf, sekarang ana lagi butuh nih sama ente nih, ana lagi nggak ada uang nih, ana sekarang lapar nih, ayo dong jajanin ana dong di kantin dong. Itu adalah manusiawi ya, hakaza itu adalah ciri-ciri bahwa kalau pengen diminta, antum pengen minta, ya pertama akuin dong bahwa yang antum minta ini adalah lebih mulia dari antum. Setelah itu apa? Minta maaf akan segala apa-apa yang pernah antum buat. Selanjutnya baru minta. Ini sekarang banyak umat Islam, waduh, kalau misalkan susah tiba-tiba langsung minta, wala istighfar wala apa, udah minta aja sama Allah. Ya Allah, ana minta ini deh, ana minta itu, minta ini, minta itu. Udah kayak gitu, ini udah 3 hari ana doa nggak dikabul-kabulin, gimana nih? Ana nggak mau lagi doa, ana udah minta 3 hari nggak dikabulin. Iya, ente minta nggak dari hati. Makanya cara minta pun ada caranya. Ketika kita ingin meminta, kita ingin minta maaf, semua udah ada di dalam syariat. Ketika antum pengen hidup bahagia, antum lihat syariat Islam, luar biasa indah, semuanya diajarin di syariat Islam. Ini panjang
Ya, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'adik wa khair kullu fi yadik wa syarr laisa ilaik. Ya, di sini dibilang wal khair kulluhu fi yadik. Semua kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah, dan enggak ada keburukan dari dirimu. Ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala. Habis kayak gitu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Baru habis itu minta sama Allah, ya Allah, jauhkanlah antara aku juga kejelekan-kejelekanku, kama ba'atta baina masyriq wa maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur juga barat. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah diriku, jernihkanlah diriku, min khataaya, daripada kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau membersihkan baju putih daripada kotoran-kotoran. Allahumma ghsilni, ya Allah, cucilah aku, bersihkanlah diriku daripada kejelekan-kejelekan, bisalji wal ma'i wal barat, dengan air yang dingin, air yang sejuk, air yang dapat mensucikan daripada kotoran-kotoran. Fa kullu hadza madhkurun sabitun fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang tadi disebutkan semuanya disebutkan dan sabit fi sahih, dan tertera dalam kitab sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fil bab ahaditsul ukhar minha, dan di dalam bab ini juga ada hadis-hadis yang lainnya, di antaranya hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya, Rasulullah mengatakan subhanakallahumma bihamdik, ya Allah, maha suci engkau dan segala puji bagimu, tabarakasmuk, maha agung atau maha berkah namamu ya Allah, wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi kebesaranmu, wala ilaha ghairuk, dan ada Tuhan selain engkau. Wa rahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi asanid dhaifah, yang mana doa yang barusan kita baca ini adalah doa yang riwayatnya dhaif. Doa yang riwayatnya dhaif. Wa dha'afahu Abu Dawud, didhaifkan juga hadis ini oleh Abu Dawud, juga Tirmidzi wa Baihaqi wa ghairuhum, dan lain sebagainya. Wa rahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Baihaqi min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, ini juga diriwayatkan oleh mereka dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri wa dha'afuh, dan mereka semua mendhaifkan hadis ini yang tadi yang terakhir kita baca. Qala al-Baihaqi wa ruwal istiftah bi subhanakallahumma wa bihamdika, dan diriwayatkan juga istiftah dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika dari Ibnu Mas'ud marfu'an. Ini adalah hadis yang marfu. Apa hadis marfu? Hadis marfu itu adalah perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas, dari Sayyidina Anas bin Mas'ud juga marfu, juga disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dhaifah, dan semua hadis ini yang barusan kita bilang riwayat-riwayat terakhir, bukan yang pertama, bukan yang biasa kita baca, ini yang tadi yang Allah yang subhanakallahumma wa bihamdika, itu riwayatnya dhaif. Tsumma rahu bi isnad annahu kabbara tsumma qala, ada juga riwayat yang lainnya bahwa Nabi setelah bertakbir Nabi mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk wa raina fi sunan al-Baihaqi anil Harits, dan diriwayatkan juga di kitab Sunan Baihaqi dari Harits an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata qala, apabila Nabi membuka salatnya maka Nabi mengatakan la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa alimtu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wajjahtu wajhiya, sampai terakhir, yaitu la ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu, subhanak, maha suci engkau ya Allah, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri, wa alimtu su'an, dan aku amiltu su'an, aku mengerjakan segala sesuatu yang buruk, faghfirli, maka ampunilah aku, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni daripada dosa kecuali engkau, wajjahtu wajhiya, sampai terakhir. Wa huwa haditsun dhaif, hadis yang terakhir juga ini adalah hadis yang dhaif. Fa innal Harits al-A'war, yang meriwayatkan barusan an Harits, ini julukannya Harits al-A'war, muttafaqun ala dha'fi, semua ulama hadis sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Harits al-A'war ini adalah hadis yang dhaif. Wa kana Sya'bi yaqul Harits kadzdzab, bahkan Sya'bi mengatakan, Imam Sya'bi mengatakan Harits ini adalah
pembohong. Wallahu alam. Nah, intinya dari sini melanjutkan, Imam Nawawi menjelaskan ada satu ucapan tadi di hadis yang sahih. Yang pertama dikasih catatan oleh Imam Nawawi, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wasyarru laisa ilaik. Sedangkan perkataan hadis yang awal yang sahih, yaitu Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik, dan keburukan bukan darimu ya Allah. Ini sesuatu yang mustahil. Ya, kita ma'ruf yang udah belajar akidah ya tahu semua baik buruk asalnya dari baik buruk asalnya dari Allah. Semuanya dari Allah. Mau kebaikan, keburukan, semuanya dari Allah. Tapi kok di hadis tadi ketika Nabi sholat baca doa wasyarru laisa ilaik, dan keburukan bukan dari engkau ya Allah. Maksudnya apa? Fa'lam, maka ketahuilah anna madhab ahlil haq minal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin, bahwa sesungguhnya madhab orang-orang yang berada kepada kebenaran, di jalan kebenaran, daripada orang-orang ahli hadis, juga fuqaha ahli fikih, wal mutakallimin, yaitu orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu akidah, minas sahabah wa tabi'in, juga sahabat, juga tabi'in, wa man ba'dahum, dan selanjutnya setelah mereka daripada ulama muslimin, anna jami'al kainat khairaha wa syarraha wa naf'aha wa durraha kullaha minallahi subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu yang mungkin, kullul kainat, jami'ul kainat, mau yang baik, mau yang buruk, yang bermanfaat atau yang mendatangkan madarat, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi iradatihi wa taqdirih, juga berasal dari kehendak Allah, juga keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sabata hadza, apabila ini telah kita tetapkan, kita udah sepakat bahwa khair syar dari Allah, manfaat dar dari Allah, maka fala budda min ta'wil hadzal hadits, harus ada takwil dari hadis tersebut. Gimana kok dibilang syar laisa minallah? Harus ada takwilnya dong. Fadzakarul ulama fihi ajubah, maka ulama mendatangkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bersambung kita lanjutkan jawaban di pertemuan selanjutnya. Wal afu minnukum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.